Karena pemerkosaan itu kasihan, Pak. Traumanya itu bisa bikin orangnya bunuh diri, Pak. Orang diperkosa itu bisa bunuh diri, Pak. Jadi tanpa dia dibunuh, dia bisa bunuh diri. Kayak yang di Jakarta itu yang korban-korban perkosaan Mei itu banyak yang bunuh diri kan? Banyak yang bunuh diri. Yang korban perkosaan Mei 98 itu banyak yang bunuh diri. Iya, saya di sana, pas di Jakarta saya. Iya, itu kan banyak yang bunuh diri. Itu makanya saya marah, Pak. Begitu dengar kata perkosaan gitu, hati saya marah. Makanya di penjara pun kalau orang di dalam penjara, ya kalau dia kasusnya apa pembunuhan, ya dia tenang-tenang saja. Begitu kasusnya apa perkosaan, wah dihajar, Pak, dikeroyok, Pak. Wah itu sampai burungnya aja dikasih balsem, udah kasih balsem, wah kalau perlu diapain, nah itu pokoknya biar menderita dia itu. Pak, kalau keluarga saya yang begitu, ngapain kita bicara Sambo, sedangkan benar-benar mereka yang melakukan drama seperti itu. Tiba-tiba keluarga yang meninggal itu, coba kita perhatikan perasaan Pak. Orang tua keluarganya mereka. Brigadir J pasti penasaran, Pak. Iya, itu. Penasaran, Pak. Kalau keputusan hukum begitu, apa yang dilakukan oleh keluarga J? Menurut Pak Paul, bagaimana? Cuma terima secara hukum, oh iya, anak saya melakukan begini-begini, anak saya bersalah. Apakah mereka menerima begitu? Menurut keputusan hukum, dengan pakai logika hukum, filsafat hukum, logika hukum, apa semua. Itu yang dilakukan oleh pengacara-pengacara. Ya, tapi tidak semua pengacara yang melakukan begitu, Pak. Itu. Kalau Bapak bicara Robert Lumaindo, saya udah kenal dia dari zaman dulu. Orang alirannya apa tahu, mata duitannya saya tahu. Tapi orangnya Pak itu udah nggak ada itu, udah nggak ada empedu. Lanjut Pak Teddy. Standby Pak Raja Uti. Iya. Shalom Pak Po. Shalom Pak Teddy. Luar biasa. Intinya saya cari substansinya. Ini masalah pembunuhan. Saya Pak, karena melihat hukum di Indonesia memang sulit mau didefinisikan. Kalau keluarga yang saya yang dipersekusi, orang yang ada indikasi yang membunuh keluarga saya harus cari. Itu hukum lebih cepat. Kayak di Amerika sini, Pak Paul lihat semua mobil ditulis Law Express. Law Express di truk itu ada gambarnya gun itu. Itu istilahnya ya hukum paling cepat begitu. Kalau saya terjadi pada keluarga saya dengan apapun, kalau adik saya, orang tua saya yang dipersekusi seperti begitu, Pak. Umpamanya si Sambo yang membunuh, ya. Sedangkan sedangkan tidak puas dengan keputusan hukum, saya harus cari orang yang bikin keputusan. Ya, jujur, saya punya komitmen itu, konsisten begitu. Kalau Bapak Paul cerita itu naluri tentang, Pak, itu bukan masalah komitmen, itu masalah naluri manusia Pak. Itu di mana-mana, pendeta pun saya pun juga sama Pak. Itu naluri. Oh ya, Pak. kita punya komitmen bukan itu naluri. Oh ya, hanya nanti kemudian kita jadi apa enggak, tiba-tiba Tuhan gerakan hati kita stop, tahan. Nah, itu cerita lain itu. Tapi lain insting itu ada di dalam hati kita masing-masing Pak. Benar enggak? Begini Pak, logika rasional saya udah jalan bersih. Masalah hukum di Indonesia, dibayar orang yang orang sebenarnya harus dihukum mati tidak dihukum mati karena dia membunuh orang. Orang yang harus dipersalahkan tidak dipersalahkan. Itu logikanya aja, nggak usah cerita yang mereka bermain duit, mereka bermain apa aja. Tetapi kalau seperti saya Pak, oke? Saya sudah berusaha dengan darah keringat saya, dengan suar keringat saya, berusaha mencari uang. Dan saya membeli satu properti. Tiba-tiba itu properti itu dipermainkan lawyer. Oh, itu bukan milik kamu, itu miliknya. Sedangkan hak milik saya beli dengan suar keringat saya. Baru mereka permainkan. Itu jadi bukan hak milik saya. Umpamanya kasus-kasus seperti tanah atau lain sebagainya. Nah, sedangkan dari usaha saya, mereka tiba-tiba ambil. Saya harus ada ambil keputusan begitu. Logika saya tinggal begitu Pak. Karena saya tahu mereka punya kekuatan hukum untuk membayar apa saja yang mereka pakai apa itu Pak namanya si teorinya si Machiavelli menghalalkan segala cara.
Saya juga orang bertuhan, Pak. Saya orang bertuhan. Saya jujur aja kalau Bapak cerita tentang rema, tentang metanoia, saya udah nggak mampu mengungkapkan dengan apa, Pak. Tapi saya lebih condong keputusan sampai di situ. Bukan neko-neko, Pak. Saya benar. Kalau keluarga saya yang begitu, ngapain kita bicara Sambo sedangkan benar-benar mereka yang melakukan drama seperti itu. Tiba-tiba keluarga yang meninggal itu, coba kita perhatikan perasaan Pak. orang tua Keluarganya mereka. Brigadir J pasti penasaran, Pak. Iya, itu. Penasaran, Pak. Kalau keputusan hukum begitu, apa yang dilakukan oleh keluarga J? Menurut Pak Paul, bagaimana? Cuma terima secara hukum, oh iya, anak saya melakukan begini-begini, anak saya bersalah. Apakah mereka menerima begitu? Menurut keputusan hukum, dengan pakai logika hukum, filsafat hukum, logika hukum, apa semua. Itu yang dilakukan oleh pengacara-pengacara. Ya, tapi tidak semua pengacara yang melakukan begitu, Pak. Itu. Kalau Bapak bicara Robert Lumaindo, saya udah kenal dia dari zaman dulu. Orang alirannya apa tahu, mata duitannya saya tahu. Tapi orangnya Pak itu udah nggak ada itu, udah nggak ada empedu. Udah mau dibilang Bapak, mau bilang dia suka duit, mau dia apa? Waktu dia masih di Jakarta saya udah kenal. Dah 20 tahun lalu saya udah tahu, Pak. Cara penginjilannya saya udah tahu. Datang di Amerika saya udah tahu. Kemarin dia ke Manado, saya bingung lagi. Di Manado itu hampir semua orang Kristen. Kok kamu pergi pengabaran Injil ke sana, kebangun? Saya habis pikir dari dulu. Saya udah sadarkan orang-orang waktu di kampus tahun 1983 itu bicara tentang itu. Karena saya aktif di GMKI sama LPM, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, sama Lembaga Pelayanan. Itu kami udah bahas dari dulu, Pak. Saya bingung orang-orang seperti mereka, kenapa nggak ke daerah-daerah minus Kristen lah, baru kabarkan Injil ke sana. Mereka suka ke Manado, saya bingung. Saya habis pikir, Pak. Itu yang jadi bantahan saya. Tapi kalau mau bicara tentang kelakuannya dia dong, nggak usah, Pak. Semua saya udah tahu. Orangnya udah tahu ya. Saya kasih contoh ya. Pak Paul, kasih contoh ya. Ini gambaran yang clear lah. Kalau Pak Paul musuh kakak ya datang di Amerika lah. Ya, tapi caranya begini, Pak Paul jadi seorang gembala, baru Pak Paul punya asisten-asisten. Setiap kali Papa pegang aja cuma 3-4 kakak itu. Baru Papa hipnotis, pakai apalah, pakai hipnotis lah, pakai bahasa tubuh lah, bahasa roh lah. Itu orang-orang di sini kalau biasanya udah terhipnotis seperti itu, mereka akan memberikan persepuluhan, ya kan? Persepuluhan. Tapi ada triknya, Pak. Ada ajarannya. Saya udah dengar Pak Paul punya penjelasan, ada pengajaran dari mereka untuk bahasa roh, ada teknik. Oh, Bapak ada di mana? Umpamanya asistennya ditanya, Bapak lagi puasa, walaupun mungkin Bapak lagi shopping di daerah mana. Oh, kalau tanya lagi, Bapak ada di mana? Oh, Bapak lagi doa semalam tentu, walaupun Bapak lagi pesta di tempat mana. Nah, itu untuk menjaga itu ya, menjaga kultusnya itu. Sehingga kita di sini di Amerika itu banyak terjadi di sini, Pak. Nanti Pak, Bapak saya kalau ke Amerika nanti saya antar kemana-mana. Pendeta-pendetanya gembala kaya, Pak. Bapak Amerikanya di kota mana, Pak? Di New York, New Jersey. Oh, di New York ya? New Jersey ya. Itu gambarannya cara mereka. Kalau mau jadi pedagang kaya untuk menjual Yesus Kristus, datang ke sini, Pak. Gampang. Bapak ke Florida aja, cuma dapat 5 kakak. Kalau Bapak udah hipnotis ya, lumayan lah kalau tiap minggu dia kasih persepuluhan. You nggak usah kerja. Di sini, mereka dapat. Itu saya tahu karena saya. Sekarang gini Pak Teddy, misalnya nih, ini saya nanya ya, ini kan andai, ini kan kita semua berandai-andai, boleh kan? Iya boleh. Misalnya ada anggota keluarga kita nih, kemudian kita percaya nih sama pembantu atau sama sahabat kita, lalu sahabat ini mencabuli anggota keluarga kita. Nah, kita kalau lapor polisi, maksimum hukumannya cuma berapa tahun saja, 2-3 tahun, bahkan maksimum cuma 7 tahun, ya kan?
Lalu apa yang mau kita lakukan tuh, Pak? Pak, kalau masalah begitu saya masih boleh diampuni. Tapi kalau pembunuhan saya enggak, Pak. Cuman satu, Itu kalau jangan berarti coba tiap orang berbeda, Pak. Iya, Kalau saya, Pak, ada orang berani gitu ke keluarga saya, bisa saya libas habis itu, Pak. Oh iya, Oh itu wah, kalau itu terjadi dengan itu bisa saya libas habis itu, Pak. Oh itu lebih ngeri daripada pembunuhan loh, Pak. Pencabulan dengan paksa itu lebih mengerikan daripada pembunuhan loh, Pak. Karena saya bingung kemarin, Pak. Dibilang begitu. Karena gini loh, Pak. Orang ya, Pak. Kalau orang mati ya, Pak. Orang dibunuh mati bisa jadi banyak macam, Pak. Orang dibunuh mati itu banyak macam. Tapi terus orang diperkosa, Pak. Ya, ini orang yang melakukan ini bangsat sekali, Pak. Ada banyak perempuan kamu bisa bayar. Kenapa kamu kudu memerkosa itu loh? Kamu bisa bayar. Ya, yang 50.000 ada, yang harga 500 juta juga ada. Kamu bisa pilih sesuai dengan kemampuan kamu. Kenapa kamu mau cari yang bool ya? Orang aja bool aja banyak, Pak. Perempuan dibool juga mau, laki-laki dibool yang mau juga banyak, Pak. Pergi ke Taman Lawang itu banyak laki-laki mau dibool. Ya kan? Kenapa harus keluarga saya yang kamu lakukan? Wah, itu bisa wah, itu saya bisa mata gelap itu, Pak. Iya, saya lagi menjiwai penjelasan. Saya dengar baik-baik. Saya berusaha memasuki jiwa. Iya, bagaimana terjadi ya. Betul. Ini semua berandai-andai ya. Tuhan Yesus kiranya jauhkan dari kita semua dalam nama Tuhan Yesus ya. Jauhkan kita lah ya dari semua kejahatan. Karena itu semua kejahatan itu nggak ada asap kalau nggak ada api, Pak. Kalau kita biasa melakukan begitu, kalau kita begitu. Makanya jaga hidup kita yang benar sama Tuhan. Tuhan pasti lindungi. Iya, benar, amin. Tapi Pak, yang jadi confuse sama saya benar yang tadi. Tapi penjelasan tuh praduga begitu yang dari pakar-pakar hukum yang mengkaburkan itu. Oleh sebab itu kasus Pak Paul ceritakan sama saya, jikalau begini yang ya itu memang udah, kalau pemerkosaan memang mungkin diikat di apa, kan saya enggak mengerti pemerkosaan yang bagaimana. Apakah perempuan dibuat pingsan, ataukah perempuan diikat, atau di apa, atau laki-laki di apa, macam-macam seperti itu kan saya enggak tahu ya. Mungkin itu kalau masalah yang tidak bisa diungkap sampai sekarang ya, memang ya itu ya. Iya. Dan tidak mau diungkap oleh mereka soalnya ada apa sebenarnya. Kalau menurut saya itu bukan sekedar begitu, Pak. Itu lebih dari itu, Pak. Apalagi kemarin sudah uji bool kemarin kan. Uji bool ternyata memang cacat boolnya, Pak. Oh my goodness. Oh my god. Oh. Ya, sudah uji bool, Pak, kemarin. Makanya kan si Kamarudin maksa si Sambo juga uji bool kan. Benar ya, Pak. Serem ya. Tapi itu kematian itu yang serem, Pak. Saya cuma tuh mautnya itu saya nggak terima. Itu kematian itu. Saya nggak tega. Ya tetap karena kita kan ceritanya Indonesia ya. Karena ceritanya Indonesia, Pak. Ini ceritanya Indonesia di mana pemerkosa itu tidak selalu dihukum mati. Ya kan? Iya, ada. Ada levelnya. Bahkan si siapa itu yang di Inggris itu, saya lupa namanya ya, itu pokoknya yang di Inggris itu ada yang ngebool semua orang yang keluar dari kafe dibool sama dia, ada 200 orang korbannya. Itu aja nggak dihukum mati loh, hukumannya berapa ratus tahun penjara katanya ya. Iya. Pak Paul juga kan di Amerika ada yang pelatih senam itu. Berapa anak-anak itu yang tapi hukumannya ya cuma bertahun-tahun lah, benar. Saya paham. Makanya ada orang-orang, ya misalnya orang-orang kayak saya tidak bisa menerima perlakuan perkosaan terhadap siapapun. Hati saya marah kalau ada orang diperkosa, Pak. Hati saya juga marah, Pak. Ya karena pemerkosaan itu kasihan, Pak. Traumanya itu bisa bikin orangnya bunuh diri, Pak. Orang diperkosa itu bisa bunuh diri, Pak. Jadi tanpa dia dibunuh, dia bisa bunuh diri. Kayak yang di Jakarta itu yang korban-korban perkosaan Mei itu banyak yang bunuh diri kan? Banyak yang bunuh diri. Yang korban perkosaan Mei 98 itu banyak yang bunuh diri. Iya, saya di sana, pas di Jakarta saya. Iya, itu kan banyak yang bunuh diri. Itu makanya saya marah, Pak. Begitu dengar kata perkosaan gitu, hati saya marah. Makanya di penjara pun orang di dalam penjara,
Ya, kalau dia kasusnya apa pembunuhan, ya dia tenang-tenang saja. Begitu kasusnya apa perkosaan, wah dihajar Pak, dikeroyok Pak. Iya, Wah iya itu benar. sampai burungnya aja dikasih balsem, udah kasih balsem, wah kalau perlu diapain, nah itu pokoknya biar menderita dia tuh. Pak, andai-andai benar juga Pak Paulus. Terakhir umpamanya begitu, memang insting saya akan berubah. Umpamanya pemerkosaan terjadi kepada anak saya, tiba-tiba dia ngomong, papa saya disiksa, ini diperkosa, begini-begini. Nah ini yang langsung dia ngomong, ya itu memang saya cari. Serem ya Pak. Ya itu saya cari. Tapi kalau konfirmasi yang begini kan, saya masih cenderung, aduh, bagaimana ya? Iya Pak, benar Pak. Iya. Informasi yang disampaikan oleh beberapa orang atau kelompok orang, oh kasusnya begini-begini. Sedangkan sumber langsung saya tidak tahu. Umpamanya saya bilang tadi, kalau jadi sama anak saya, baru dia sumber langsung dia jelaskan. Ya Pak. Wah, sengamuk itu. Wah, ya itu lagi lebih serem ya. Ya, apa bisa? Benar, kan? Iya. Iya, Pak. Lebih serem Pak, lebih serem Pak. Responnya itu kita responnya kalau mati, aduh mati, kita marah. Tapi kalau diperkosa dan kita tahu orangnya, itu spontan ya Pak. Itu spontan. Bisa ngambil bila langsung lemparkan kepalanya Pak. Keluar liur anjing gila saya Pak. Iya, gitu, Pak. Itu spontan karena itu adalah reaksi spontan Pak. Itu begitu yang saya maksud tadi, lain lagi kan. Enggak, puji Tuhan, Tuhan jangan jauhkan seperti itu. Jauhkan kita dari itu semua. Tuhan Yesus tolong ya. Mengerikan ya. Iya Pak, terima kasih Pak Paul. Iya Pak Teddy, luar biasa. Nanti kita kalau saya ke Amerika kita ketemu ya. Oke. Iya. Itu ada di New York, ada Pak Paul Dere di New York itu Pak. Ya, nanti saya ketemu dengan pastor saya yang juga itu hak asasi, dia calon gubernur kemarin di itu. Udah Johan. New Jersey. Ya. Udah Pak, terima kasih. Ya. Lanjut Pak Teddy, Pak Ferdinand, lanjut Pak Ferdinand. Oke. Sebentar.